Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi ini kita alhamdulillah dapat mengambil ilmu kita yaitu tentang akhlak, di mana akhlak ini memiliki posisi yang paling tinggi di dalam agama kita. Bahwasanya Rasulullah diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Innama itu diutami maharimal akhlak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, ada yang sakit? Alhamdulillah, pada hari ini masuk semuanya ya. Tidak ada yang sakit. Nah, jaga kesehatan selalu agar supaya kita dapat belajar dengan maksimal dan ibadah dengan maksimal. Oke, karena Bapak tidak jam pertama, maka kita awali pembelajaran ini kita dengan membaca surah pendek. Silahkan ketua kelas memimpin membaca surah pendek, yaitu surah At-Takasur. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang saya banggakan, ayat yang kita baca bersama tadi merupakan salah satu ayat mana surah tersebut termasuk daripada yang akan kita bahas yang kali ini adalah dalam bab ini adalah mengenai induk-induk akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa saja? Nah, induknya akhlak tercela itu apa saja? Maka mari kita itu dalam bab ini membahas akhlak tercela sebagaimana tadi Bapak ucapkan ya, Bapak sampaikan. Yang pertama adalah hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Oke, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sifat tercela. Ada akhlak yang baik, akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela ya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus ada dalam bab ini adalah yang pertama, meyakini hubud adunya, hasad, ujub, sombong, ria adalah merupakan larangan dalam agama kita, agama Islam ya. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri dari sifat tercela tersebut, yaitu hubud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Yang berikutnya, menganalisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunya, hasad, ujub, sombong, dan sifat turunannya. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil analisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, yaitu hubud dunya, hasad, ujub, sombong,
sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi. Jadi anak-anak nanti bisa mengerti, diharapkan bisa mengerti apa itu hubud dunya, apa itu hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya itu apa. Apa sih itu? Yang kemudian, yang kedua adalah mengamalkan sikap menghindari diri dari sifat tercela tersebut. Yang berikutnya, menalaah dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat tercela tersebut, tentunya dengan sifat turunannya. Kemudian, menguraikan makna sifat tercela, hubud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya, merinci sebab dilakukannya sifat tercela tersebut. Hubud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya. Yang kemudian menguraikan dampak negatif. Dampaknya apa sih sifat tercela tersebut? Kemudian menguraikan cara menghindari sifat tercela. Kemudian melafalkan dalil tentang sifat tercela, hubud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya. Seperti yang kita baca di awal tadi ya, surah At-Taksur. Kemudian 9, mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud dunya, hasad, ujub, sombong, dan turunannya itu. Itulah yang kiranya nanti anak-anakku yang kami banggakan setelah mempelajarin pelajaran bab ini mendapatkan indikator pencapaian seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan hubud dunya? Hubud dunya itu apa? Sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Hadid, yaitu yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Jadi semuanya itu adalah sesuatu yang melalaikan, tentunya bagi orang yang tidak beriman. Pengertian hubud dunya sendiri adalah cinta dunia secara berlebihan. Hubud dunya adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang. Atau kalau dikatakan zaman sekarang apa ya? Jiwa hedonisme, cinta dunia. Yang dimaksud hubud dunya di sini adalah mencintai dunia, melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat kelak. Oke, penyebab hubud dunya yaitu adalah 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utamanya. Dunia ini seolah-olah kekal, bahwasanya nggak ada kehidupan setelah kita meninggal nanti, yaitu sebagai tujuan hidupnya. Jadi menumpuk hartanya hanya untuk kepentingan keakuan di dunia ini. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana Quran surah At-Takasur tadi yang ayat 1 sampai 2, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi yang menghentikannya ia bermegah-megahan ternyata sampai dalam liang lahatnya. Oke, kikir, bakhil, tidak rela hartanya berkurang. Biasanya ciri daripada orang yang cinta dunia berlebihan, ketika ada sebuah kegiatan yang sifatnya kemaslahatan atau kemaslahatan umat, itu kebanyakan rata-rata kalau kita minta sumbangan nggak mau ya, kikir, tidak sedikit pun. Kalau mau cari uang kayak saya, cari saja di sana, saya juga mencarinya dengan susah payah, misalnya alasannya seperti itu. Kemudian serakah dan rakus serta tamak, jadi seolah-olah
ya itulah sifat-sifatnya. Ini bagian daripada turunannya yang dimaksud dengan hubud dunia, itu serakah, rakus, tamak, kikir, dan sebagainya. Tidak mensyukuri nikmat Allah, otomatis penyebabnya dari cinta dunia itu adalah tidak adanya rasa syukur terhadap apa yang diberikan Allah selama ini. Di mana luar biasanya, yaitu segala amar perbuatannya itu bernilai dua, yaitu ketika dia di dunia dia mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, misalnya kalau di situ ya penghargaannya penghargaan, tapi karena kalau dia orientasinya adalah untuk ibadah nyari berkah, apa yang ia lakukan aktivitas hidupnya, maka itu akan bermanfaat di akhiratnya, nanti akan mendapatkan pahala. Tapi kalau orang cinta dunia tersebut, ya dia hanya mendapatkan dunia aja, tapi terputus tadi adalah di liang lahat tadi ya, karena ini penyakit ya, liang lahat. Tapi kalau orang mukmin, maka misalnya adik-adik semuanya adalah mempunyai fasilitas hidup, dilahirkan dalam keadaan hidup yang kaya raya, seperti ulama, ada salah satu ulama itu yang hidupnya kaya raya, misalnya sahabat Utsman bin Affan. Utsman itu kaya raya, tapi kekayaannya tersebut digunakan untuk perjuangan, yaitu untuk perjuangan berdakwah. Seperti sampai sekarang kan ada itu sumur yang dibeli Utsman bin Affan. Seperti adik-adik sekolah. Sekolah ternyata orang tuanya mau nggak mau dia punya motor untuk sekolah, motornya bagus. Ketika motor itu digunakan untuk sebuah ibadah, karena ibadah itu mahdoh dan ghairi mahdoh, dan menuntut ilmu itu adalah anjuran daripada Allah, faridatul apa itu hadisnya, Pak lupa. Barang siapa menuntut ilmu itu salah satunya adalah merupakan tujuannya adalah untuk ibadah, dengan fasilitas sepeda motor tersebut, maka sepeda motor yang dibelikan orang tua tersebut jika sudah cukup umur tersebut, maka itu bukan bagian daripada termasuk adalah cinta dunia. Dikira motornya bagus, maka dia seolah-olah cinta dunia, padahal enggak. Motornya tersebut, sepeda motornya tersebut dalam rangka adalah untuk kita beribadah, salah satunya pergi ke sekolah menuntut ilmu sebagaimana dianjurkan Rasulullah, thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi tergantung daripada niatnya tersebut, fasilitas kita itu ya. Nah, ini hamba Allah, sujudnya adalah mengharap ridho Allah. Kalau hamba dunia, sujudnya untuk mencapai apa itu kemuliaan di dunia, salah satunya dengan adanya banyak uang ya. Oke. Cara menghindari hubud dunia. Yang pertama adalah mengingat kehidupan dunia itu hanya sementara. Jadi dunia ini adalah tempat ladang untuk kita tanamin. Buahnya adalah salah satunya bisa dipetik di dunia berupa kemuliaan di dunia, dan di akhiratnya kita punya pahala yang tersimpan di situ. Banyak mengingat kematian. Ternyata kematian tersebut untuk salah satunya menghilangkan penyakit dunia. Oh, ternyata kita nanti akan menemui ajal. Lalu apa yang kita persiapkan untuk itu? Kalau kita misalnya diberi kelebihan harta, harta kita gunakan untuk apa? Kalau kita digunakan untuk kepandaian, kepandaian kita untuk apa? Jadi seolah-olah semuanya itu adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk menyembah Allah, apapun itu yang sifatnya kebaikan, yang tidak bertentangan dengan Allah, maka itu fungsinya adalah untuk menyembah Allah, mengagungkan nama Allah, meyakini dan menyadari bahwa suatu saat anggota badan akan bersaksi di hadapan Allah ya, nanti di yaumul akhir, di yaumul hisab, bahwasanya mulut kita dikunci, tapi seluruh anggota tubuh kita, bahkan fasilitas kita akan memberi kesaksian atas apa yang kita lakukan. Bersifat qanaah, bersikir, salah satunya adalah cara menghindari hubud dunia adalah bersikir, yaitu mengingat-ingat akan Allah.
kuatnya iman seseorang dapat menerapkan muqarabah beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas maksudnya adalah jadi kita itu melakukan sesuatu adalah atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada bismillahnya lah segala hal aktivitas. Sadar bahwa dunia dan seisinya hanya amanah Allah. Kita hanya diberi kewenangan, diberi amanah memakai, menggunakan dan sebaik-baiknya. Mungkin hanya dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai akhlak tercela. Ada berapa tadi? Ada 5 akhlak tercela. Kemudian yang keempat itu silahkan nanti kita bentuk apa itu kelompok untuk dikerjakan masing-masing kelompok dibagi kelompok riak siapa, kelompok apa itu sombong siapa, kelompok ujub itu siapa, bagaimana. Kemudian kalian cari sumbernya dari internet, literasinya dari manapun, dari buku dan sebagainya. Kemudian kalian presentasikan pekan depan, yaitu kelompok hasad, ujub, sombong, dan ria. Bagaimana Pak bentuk proses pembelajarannya itu apanya itu PowerPoint-nya minimal seperti Bapak tadi, maksimal banyak sekali caranya. Ya, salah satunya adalah dengan cara yaitu diselingin sebuah video contoh orang hasad seperti apa, misalnya orang sombong seperti apa. Terima kasih anak-anak semuanya, semoga sehat selalu. Mohon maaf atas segala khilaf, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.